bersama Pak Bos. Ya. Pak siapa namanya Pak? Mbak Jos. Pak Lintang. Tradisi biar jadi contohnya teman-teman. Ya Mbak Jos. Jadi kita itu kan kemarin itu kan di awal itu kan membahas masalah restitusi yang diwakili oleh itu. Kalau dari kami saya rasa informasi sudah cukup, tetapi mereka subscriber kami dan juga mungkin member daripada grup. Nah sekarang ini ada kabar katanya ada masalah atau ada urgent, kalau bahasa Jawa itu ada juga. Itu Pak Presiden kita katanya mau kesini, itu gimana? Tengah kita ini, tapi beliau berhalangan karena ada sesuatu hal yang mendesak. Kita urgent mas, nggak bisa, jadi mohon maaf untuk media dan juga berangkat. Tetapi pastinya Pak Presiden kita dari restitusi banyak pesan yang mungkin mewakili. Nah sebelumnya untuk Pak Jos ini ya, Pak Jos. Saya sebagai Ketua Umum LSE itu mencakup satu komisi. Lampung saya restitusi sekarang dan saya listing Kota Agri Barat dan Jadi dari beberapa kali itu semua maksudnya saya punya hak menilai mereka kalau mereka punya kesalahan apa misalnya punya kuasa sebagai ketua umum, punya kuasa untuk menentukan koridor termasuk kemarin yang saya itu ya pada restitusi itu abang itu ya. Nah jadi ini bosku ya ketua umum provinsi Lampung, bukan Lampung Timur ataupun Lampung Barat kalau bahasa pokoknya nama gitu lah bosku. Nah kalau abang Lintang ya saya sebagai Mas ya, kebetulan komisi ini saya Korwil Kota Agung ya. Kebetulan sebelum jadi humas saya ketua Korwil Kota Agung ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang ingin Mbak Jos di kepengurusan LSE ini. Dan memang dari kemarin juga kami sudah dikasih amanat dari Pak Presiden untuk mewakili beliau menghadiri acara ini, talk show ini karena beliau tidak bisa meninggalkan kepentingan yang keluarga ya. Privasi lah tidak bisa disampaikan apa itu masalahnya. Iya. Jadi kami dikasih wewenang untuk menjawab pertanyaan ataupun question dari. Iya, memang kita punya banyak pertanyaan makanya. Nah, jadi terlebih untuk mereka mungkin member baru di restitusi ya, dia tuh tidak hanya ada admin, banyak humas. Iya. Nah, kalau boleh dijelaskan, humas itu wewenangnya apa di dalam grup tersebut? Ya, kalau untuk humas sendiri pada dasarnya kami penyampai atau lebih gamblangnya sih sebagai penyampai informasi antar. Jadi informasi dari pusat apapun bentuknya itu dari pengurusan pusat itu melalui kami. Betul. Dan itu ingin disampaikan ke korwil. Dan di korwil juga sendiri punya pengurusan sendiri. Sama dengan di pusat, tetap ada pengurusan di korwil. Dia punya ketua, dia punya wakil ketua, bendahara dan semua segala macam. Jadi informasi itu kita datang dari kita dulu pada pusat ataupun event apapun kita sampaikan ke korwil. Jadi kalau misalkan si korwil itu dapat informasi pasti dari abang. Dari misalnya satu ke abang. Jadi teman-teman mulai paham ya, ternyata kalau di daerah kita itu dapat informasi ini sebelum kesini ke abang dulu gitu. Tapi abang di situ kalau di restitusi, misalkan kalau presiden kan tertulis admin, misalkan begitu. Kalau abang apakah di situ tertulis moderator atau bukan? Kita di restitusi sebagai anggota. Jadi kesannya masih sama member semua. Betul. Nah, terus ini presiden. Ini istilah kata jabatannya nggak ditulis. Lebih ke santai wae. Sama. Kita sama kayak kamu. Punya hak komen, punya hak untuk nge-share ibaratnya kan apa yang bermanfaat, apa yang urgent. Misalkan ada teman-teman live Facebook di jalan ada sebuah insiden, terus berhak nge-share itu juga ada. Jadi tidak menunjukkan baju di dalam grup Facebook itu. Tetapi mereka yang tergabung di restitusi internal, dalam arti internal misalkan sudah gabung di Facebook, kemudian ada grup lain misalkan WhatsApp ya, untuk mengenalkan, baru mereka tahu
Ini pertanyaan ini seperti yang abang tadi sampaikan ya, bahwasanya siap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Insya Allah. Ya. Nah, pertanyaannya itu mudah sih, sama sih saya kayak yang kemarin-kemarin yang sudah diterapkan ke Korwil Sale. Tapi kan dia lebih valid. Itu LTTC. LTTC itu dibentuk sampai sekarang itu tadi saya perhatikan itu ada 79.000 member. Nah, itu tentu tidak mudah itu ya untuk memperjuangkan ya. Jadi mengurus banyak akun dengan beda, katakan kita ngomong kasar dulu ya, beda kepala, beda karakter, beda suku dari mana-mana. Ada yang kadang-kadang nge-share hal-hal yang pokoknya tidak searah dengan grup tersebut. Bagaimana menanggap itu sangat susah Pak ya. Itu dulu sampai sedemikian berjalan bagus itu perjuangannya itu bisa diceritakan pahit ketirnya Awal-awalnya dulu. Jadi awal-awal dulu itu terbentuknya LTTC itu presiden kita Mas Agus ini Iya. awalnya untuk apa? Tukar pendapat Oh, antara iya. pengguna kendaraan itu. Iya. Tukar pendapat umpamanya mobil ini begini harusnya bagaimana? Saya kalau rusak begini apa? Oh iya. Begitu sharing. Ternyata banyak yang suka dengan itu, Suka. banyak berkesan dan terbentuklah komunitas LTTC. LTTC. Nah, komunitas LTTC sendiri itu pertama berdiri di Sumatera, di Lampung Barat, tetapi Di Sumber Jaya. Sumber Jaya. Oh, jadi memang awalnya sih kita itu sesama teman yang sudah kenal. Ya. Tapi kedepannya tidak mengenal siapapun. Seduluran sakdawan Iya. dalam itu tadi. Seduluran sakdawan dalam. Saya mau pakai bahasa kedok. Seduluran sakdawan dalam. Oke, itu satu pertanyaan sudah terjawab ya, bahwa LTTC itu dulu dibuatnya itu hanya sebatas kawan aja ya. Katakan kalau bahasa driver seperti itu mas itu sebatas satu partai lah ya. Iya. Tapi pada akhirnya dibuka untuk publik. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau saya perhatikan mereka yang ada dalam grup ya, wewenang-wewenang mereka kayak abangnya ya, abang Linta, kayak presiden itu sangat peduli dengan mereka. Misalkan ada trouble laporan di tol Trouble misalkan langsung ke sana muncul. Itu ini mohon maaf ya, Iya. sebagai edukasi ke teman-teman. Itu dari pemerintah atau mungkin dari misalkan dari mana, ada nggak sih kita punya gaji dari mereka? Kalau di LTTC ini tidak ada gaji, itu tidak ada sosialisasi. Istilahnya rasa persaudaraan itu yang kita utamakan. Istilahnya komunitas ini mendukung dalam pekerjaan kita sehari-hari. Iya. Kita sambil berkomunitas ya kita bekerja. Iya, iya. Jadi mendukung pekerjaan kita. Apabila ini satu contoh, kita rusak di wilayah Kalianda, Iya. 1 jam mereka tidak menangani Iya. trouble itu, mereka akan malu, rasa persaudaraan Nah, mereka hilang di situ. iya. Jadi cepat ya penanganan untuk kita masalah trouble itu. Lagi pula sedikit tambahan, kalau kita di komunitas ini adalah ibarat katanya itu keluarga kedua. Iya, iya. Jadi nggak ada alasan melihat saudaranya lagi kesusahan mau dibiarin. Iya. Jadi kita akan berusaha membina adik-adik atau rekan-rekan yang akan baru bergabung itu supaya kental rasa persaudaraannya, tidak lagi sebatas teman atau kawan atau cuma sekedar kenal. Dengan di komunitas ini dia lebih mengenal itu saudara dia, itu Iya. keluarga dia. Iya, iya. Jadi ketika keluarga dia lagi musibah atau lagi apa, cepat. Itu yang kita tanamkan sampai sekarang, alhamdulillah ya berjalan. Tapi salut ya, jadi kita itu nggak ada semacam kayak ini, mohon maaf untuk pemirsa, semacam PNS ada penerapan anggaran sekian per tahun itu nggak ada ya. Sedangkan kita setiap hari itu harus standby. Ada kalanya kita lagi tidur, ada trouble, ada insiden, itu harus muncul. Terlebih sosok Korwil ketua dan termasuk sampean itu harus benar-benar sigap. Itu kan sosialisasi. Ya karena kita kan ya sebagai panutan, kalau istilahnya Iya. kitanya cuek-cuek, anggotanya nanti ya ikut cuek. Nantinya itu akan ke yang lain-lain, berimbas ke yang lain-lain. Nah, jadi sejauh ini LTTC yang sudah berkembang cukup bagus, dari namanya juga emang cukup bagus ya, bagus sekali ya. LTTC memang keren, menyangkut L300L LTTC. Itu pernah nggak ada pengalaman pahit misalkan kawan dari driver L300 mengalami insiden yang sehingga membuat dia kehilangan nyawa gitu misalkan? Pernah nggak ada insiden seperti itu dari LTTC pribadi? Ada mas, Ada ya? ada. Ada. Jadi kita ini kan LTTC ini kan seluruh Indonesia ada. Iya. Jadi kalau rekan-rekan kita yang di Jawa, mereka sudah
mempersiapkan suatu ambulan di sana lah. Iya, iya. Ambulan itu untuk menangani hal-hal seperti itu. Iya. Itu tidak harus dari komunitas itu, Iya, iya. untuk umum. Umum. Itu sosial dan itu gratis sampai ke tempat. Tapi dari LDTC sendiri saya sudah pastikan ya mereka para driver itu tidak dari ketua pun diinstruksikan untuk anu mereka sudah saling sumbangsi antara kawan. Oh iya. Ayo. Dan itu bukan catatan harus sekian, tidak. Oh, itu sudah ada anggaran dari penataan pusat, sudah ada anggaran. Seumpamanya ada musibah di wilayah Kota Agung. Iya. Dari ketua Korwil Kota Agung mengajukan ke pusat. Pusat ACC dan ini memang sudah patut untuk dibantu. Iya. Jadi dari pusat mengusulkan untuk bantuan itu. Ini bantuannya maksudnya untuk sementara driver itu tidak bekerja, tidak maksimal. Iya. Dari setiap Korwil pun Iya. membantu semuanya. Dan itu berjalan sudah hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Ya kita membantu saudara kita dalam musibah. Ya di sini kan kita keluarga. Iya. Kembali ke situ, keluarga. Keluarga ini harus kita tolong. Gimana caranya? Kita setiap bulan ada iuran, Iya. ada uang kas. Iya. Uang kas kita ke pusat per jiwa, per orang itu ada. Iya. Itu yang kita kumpulkan. Nanti untuk ada saudara kita yang kena trouble atau Iya. musibah, kita bantu dengan nominal tertentu. Iya. Nah di sini kita bantu bukan berarti kita memperbaiki unitnya. Bukan. Kita memberikan bantuan selama dia menganggur. Iya. Intinya ke situ. Nah jadi untuk kawan-kawan mungkin yang member institusi yang ada di tempat kita, diingat bahwa kita membantu itu untuk penanganan selama menganggur, bukan untuk perbaikan unit. Kita tidak akan sanggup. Iya. Jadi saya tekankan sekali lagi teman-teman ya, bahwasanya dana yang diterapkan dari awal setiap bulan itu ya, itu terlebih kalau berasa mereka diatensi dari Anda untuk Anda seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sebagai member internal ya, internal bukan hanya koridor Facebook mengalami sebuah trouble atau insiden sehingga memungkinkan teman-teman dalam masa penyembuhan itu nganggur selama katakan 9 bulan 3 bulan ya, itu kita butuh biaya. Nah di situ punya hak untuk menerima dana yang diturunkan dari pusat. Betul. Itu satu kelebihan. Memang setiap perkumpulan ataupun pemerintah itu punya kelebihan Mas ya. Tetapi saya di sini lebih mentransferkan ke teman-teman ya, teman-teman tahu. Jadi saya sampaikan seperti ini, mungkin ada teman-teman yang hanya berteduh di bawah naungan institusi hanya di emperan depan, atau kalau mau masuk ke dalam bagaimana? Ya tinggal nanti ada di nomornya, dan itu sudah hak daripada teman-teman sebagai member di internal ya, di bagian dalam. Kalau ada sesuatu nanti akan dikondisikan dari apa ya. Nah, kemudian untuk anniversary ini Pak Bos, kalau anniversary itu setiap bulan berapa itu sih? Institusi itu kan chapternya itu ada sangat banyak seluruh Indonesia. Iya. Jadi anniversary ketiga ini rencananya di Sumatera Barat, nah ya. Ya, rencananya itu Sumatera Barat yang megang peranan untuk LTVC Jamnas. Berikutnya kita rencananya sih di Sumatera Barat, cuma dia berhubung ya ini Pandit. ini musuh berat kita si corona ini nggak pulang-pulang. Iya. Memang kemarin juga yang sudah kita publikasi dari LTC juga mengalami pengunduran jadwal. Betul. Ya bukan karena apa dari dalam itu tidak bisa, tetapi itulah ketetapan dari setiap daerah bahwa masih ada zona, saya nggak katakan merah itu, yang penting zona itu masih ada. Seperti teman-teman. Izin keramaiannya belum keluar. Izin keramaian. Seperti halnya dengan kita di LSE ini kan memang sudah terjadwal kita ini untuk kopdar 6 bulanan itu ada di Bandar Lampung. Itu sudah terjadwal dari berapa bulan yang lalu, udah lebih kayaknya ada 6 bulan, udah lebih dari segitu. Karena pandemi ini ya, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan biasanya kita di LSE mengadakan kegiatan kopdar 6 bulanan. Iya. Jadi dalam 1 tahun itu kita kopdar khusus LSE itu 2 kali dalam setahun, setiap 6 bulan. Itu kita bergilir setiap korwil. Misalnya kayak kemarin terakhir kita ada di Gisting, dan ini harusnya di Bandar Lampung. Oke,
dari beberapa koridor yang segitu banyaknya bang ya, dari koridor itu ada berapa? Di Lampung ada 8 8 koridor. Ada 8 koridor. Nah, saya akan bertanya bang ya, kalau misalkan tiba-tiba namanya kita kan YouTube ya, jangkauannya kan kita nggak tahu ada yang nyampe Kalimantan, ada bahkan mungkin di luar negeri. Kalau kita ada satu subscriber kita bertanya, bang saya mau daftar ikut LTTC kemana? Itu bagaimana? Tergantung alamatnya. Domisilinya di mana? Yang bertanya dia di mana? Ya. Kalau misalkan dia katakan, misalkan saya dikatakan gampangnya di Kalimantan, Di Kalimantan ada di sana. tetap bisa. Ada di sana ada 2 chapter. Ada di Samarinda dengan di Pontianak. Jadi masih sama sih sebetulnya sama pertanyaan, tetapi kan pendapatnya beda-beda. Iya, Biar lebih detail. Dan juga kemungkinan ada yang baru hadir kemarin belum hadir. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mereka secara langsung di komentaran, Iya. kemudian dia langsung nanya, bang saya mau daftar, terus saya arahkan ke nomor yang ada deskripsi dari badan abang. Ya. Boleh. Nah, itu bisa abang mengondisikan untuk nyambung ke sana. Bisa. Itu kenapa saya katakan demikian. Jadi saya enggak, ataupun mewakili abang enggak, oh saya udah percaya di 79 tutup untuk pendaftaran baru, tidak. Kita tidak pernah membatasi untuk menjalin persaudaraan. Enggak. Iya. Tidak ada. Untuk mereka yang jadi member internal di LTTC itu yang didapatkan apa aja, misalkan selain tulisan di mobil mungkin apa mungkin di baju, apa kostum Kalau di pendaftaran itu kita dapat hem, KTA. oh pak udah pakai KTA ya? Sudah KTA itu bisa untuk etol. Iya, oh bisa untuk etol. Luar biasa ya. Terus dan itu yang berlaku seluruh Indonesia kan Iya. itu karena saudara kita dari Sabang sampai Merauke ada. Kalau kita sudah punya member, kita mau kemana pun saya anggota. Iya. Oh iya anggota. Dan di sana pun kita rasa persaudaraan walaupun belum pernah ketemu, rasa seperti ketemu saudara sendiri. Tapi karena saya juga pernah sebagai driver ya, satu driver. Ya. Jadi kalau kita sebagai member grup, ketika kita memilih KTA ya, karena ada satu ya namanya kita itu punya kuping, jadi mau nggak mau harus mengumpi ya. Di grup sebelah, saya tidak katakan grup apa ya, bilang grup sebelah ya. Itu mereka itu ketika melapor trouble sulit sekali dapat tanggapan karena mungkin nggak bisa menunjukkan KTA. Tapi KTA ini biasanya para driver itu akan lebih sangat senang untuk memilih KTA dengan percaya dirinya dia update, woi saya anggota resmi, tolong bantu, misalnya seperti itu. Nah ini yang sangat menarik, maksudnya mereka untuk saat ini tidak sesulit sewaktu dulu. Sekarang dapat tetap langsung dapat KTA. Dapat tahu. Oh, jadi begini kalau di LTTC mas. LTTC itu kalau kita beda peraturan. Oh, iya. Nah, ini di LSE ketika dia akan bergabung di LTTC untuk seragam, KTA, maju dia diterima sebagai anggota resmi. Dan selain yang menilai itu bukan kita, alam yang menilai. Oh ya. Itu akan kita terapkan seleksi alam. Kuat enggak? Iya. Karena mohon maaf di komunitas dan pengurus. Kalau untuk kita menjadi anggota komunitas khususnya LTTC, saya katakan di sini jangan menghargai dari 2014 akhir utara Medan. Itu saya merasakan sendiri. Awalnya sebelum ada komunitas itu ya kita jalan dari ya saya kebetulan dari lintas barat, Iya. Bengkulu, Padang sampai ke Medan itu ya sepi. Alhamdulillah. Iya. Saya merasa tenang gitu. Kemana saya pergi ada siapa saudara. Saya terlantar di sini ada yang ngurusin. Iya. Saya kehabisan misalnya secara materi, no. Dan tidak akan ada penipuan, maksudnya seperti ini. Saudara Andre Lasan pergi ke anggota sampean. Iya, Oh iya betul. benar. Pak, ini anggotamu kehabisan Pak. Untuk itu butuhnya untuk Iya. jalan itu nanti dari LSI bertanggung jawab. Iya. Jadi, kalau memang dia anggota resmi dari pusat pun sangat-sangat bertanggung jawab. Iya, seperti itu bos ya. Saya tekankan sekali lagi bahwa adanya KTA itu maksudnya bebas gini. Saya katakan gini, ini sebagai contoh. Gabung. Jawab beberapa verifikasi, cus diterima. Dengan sisi lagi kan, saya tenang masalah itu. Tetapi dengan adanya kartu anggota sudah tidak banyak lagi pertanyaan. Maksud saya itu yang luar biasa, langsung dapat